Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaid Al-Musla fi Sifatillahi wa Asma'ihi Al-Husna. Insyaallah pada malam ini kita akan membahas kaidah Al-Qaidah Ar-Rabi'ah, kaidah yang keempat yang berkaitan dengan masalah sifat. Bagi bapak-bapak dan ikhwas sekalian yang membawa kitab, silahkan dibuka halaman berapa berarti ini sekarang? Kaidah keempat ya, Al-Qaidatur Rabi'ah. Halaman berapa Mas Robi? Halaman 39 ya. Ya. Silakan dibuka halaman 39 ya. Al-Qaidatur Rabi'ah. Nah, apa itu Al-Qaidatur Rabi'ah? Kaidah yang keempat menjelaskan ya, as-sifatu as-subutiyatu sifatu madhin wa kamalin. Nah, itu. Sifat-sifat subutiyah itu adalah sifat-sifat yang sempurna dan sifat yang terpuji ya. Sifatu madhin wa kamal. Masih ingat ya bapak-bapak dan ibu sekalian, sifat subutiyahnya Allah? Apa itu sifat subutiyah? Lawannya sifat salbiyah ya. Salah atau sifat salbiyah kemarin. Masih ingat enggak? Ma hiya sifat as-subutiyah? Sifat Allah yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Ditetapkan. Dan sifat subutiyah itu pasti sifat sempurna kan. Kalau sifat salbiyah apa kemarin? Sifat yang dinafikan dari Allah Ta'ala. Ya itu. Sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sekarang kita membahas sifat subutiyah. Jadi kaidah keempat menjelaskan bahwa sifat-sifat subutiyahnya Allah Ta'ala itu merupakan sifat madhin wa kamalin. Sifat yang terpuji dan sifat yang sempurna. Qala al-mu'allif rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin mengatakan, fa kullama kasurat wa tanawwa'at dilalatuha zuhara min kamalil mausufi biha ma huwa aktsar. Jadi setiap kali bertambah banyak dan beragam, maksudnya yang setiap kali bertambah banyak dan beragam itu apa? Sifat subutiyah Allah Ta'ala ya. Jadi semakin banyak, semakin beragam dilalah Tuhan ya, dilalah itu petunjuknya itu. Nah, dilalah yang nunjukinya, maka zuhara fi kamali al-mausufiha ma huwa aksar. Nah, akan menampakkan kesempurnaan al-mausuf biha, yakni Allah ya. Sesuatu yang disifati dengan sifat-sifat sempurna dan terpuji itu. Maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin banyak, semakin beragam sifat subutiyah Allah Ta'ala, ini menunjukkan ya, semakin banyak ya petunjuknya, itu akan menampakkan kesempurnaan Allah sebagai zat yang disifati. Itu ya bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah. Dan ini aksar, ma huwa aksar ya. Walihada kanati sifatu subutiyah allati akhbarallahu biha an nafsihi aktsaru bi katsirin minas sifati salabiyah atau minas sifati salbiyah kama huwa ma'lum ya. Oleh karenanya sifat-sifat subutiyah yang Allah kabarkan tentang dirinya itu jauh lebih banyak daripada sifat salbiyah, daripada sifat manfiyah gitu. Itu kata Syekh
Ibnu Al-Utsaimin ya. Jadi sifat subutiyah Allah itu lebih banyak daripada sifat salbiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih banyak. Nah, ini ya keterangan pertama. Nah, kemudian Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, ketika sifat subutiyah itu lebih banyak daripada sifat salbiyah, jauh lebih banyak. Karena sifat subutiyah itu menunjukkan keterpujian Allah ya Subhanahu wa taala. Semua sifat subutiyah menunjukkan kesempurnaan dan terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita katakan di sini Ibnu Al-Utsaimin memberikan perumpamaan. Ketika kita berdiri di depan seorang raja, lalu kita berkata kepada dia, wa qulta antal karimu bila syahin, antas suja'u bila jubnin, antal jawadu bila killau bila kullatin, antal qawiyyu bila dha'fin wa ma asbaha dzalika. Kita ngomong sama si raja itu, nah, engkau ini mulia atau engkau ini dermawan, engkau tidak pelit, engkau ini pemberani, engkau tidak pengecut. Ya. Jadi engkau itu al-jawad, itu sama al-karam, al-karim, suka berbagi bila killah atau kullah. Kalau kullah maknanya bila fakrin, ya, tidak kekurangan. Antal qawiyyu bila dha'fin. Anda ini kuat tanpa ada kelemahan. Kita ngomong begitu di depan seorang raja, kira-kira dia tersanjung atau enggak? Tersanjung ya. Nah, senang tuh, pasti senang. Tapi kalau kita bilang begini kepada seorang raja misalnya, anta lasta bijabbalin wala kassahin wala gossala siyabin wala kunnasin ya, wala khaddamin wala tobakhin. Kita ngomong begitu. Jadi kita bilang kepada seorang raja, Anda ini bukan tukang sampah, Anda ini bukan tukang sapu, Anda ini bukan laundry, bukan tukang cuci pakaian, Anda ini bukan pelayan, Anda ini bukan tukang masak. Kita ngomong begitu, kira-kira senang nggak? Padahal benar kan? Tapi yang disebutkan di sini sifat salbiyah semua kan? Sifat buruk semua kan? Sifat yang terakhir tadi, walaupun benar, Anda bukan tukang sampah, Anda bukan tukang sapu, Anda bukan tukang cuci, Anda bukan pelayan, Anda bukan tukang masak. Kan benar semua kan? Tapi karena disebutkan sifat-sifat salbiyah, sifat-sifat negatif ya, maka orang nggak akan senang gitu. Orang tidak akan senang. Nah, ini ya. Maka bapak-bapak dan ikhwas sekalian, nah, ini artinya ya, bahwa Allah menerangkan tentang sifat-sifat subutiyahnya itu jauh lebih banyak. Karena itu yang lebih menyenangkan. Sifat subutiyahnya lebih banyak. Itu disebut. Itu satu ya. Kemudian ada orang ya, mereka fokus pada sifat salbiyah, pada sifat manfiyah. Ada tuh sebagian orang, siapa mereka? Al-mu'attalah. Mu'attalah itu apa? Yang melakukan ta'til. Apa itu ta'til? Masih ingat antum? Melakukan ta'til terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ditolak gitu ya, dihilangkan, ditolak sifat-sifat Allah taala. Nah, kaum mu'attilah, mereka itu fokus pada sifat salbiyahnya Allah taala. Mereka fokus pada sifat manfiyahnya Allah taala. Mereka tidak banyak membahas atau bahkan la yaquluna syai'an min sifatil isbat. Orang mu'attalah itu dia fokusnya ketika mendapatkan dalil tentang sifat-sifat Allah taala, mereka fokus pada sifat salbiyah ya, pada sifat manfiyah. Sementara sifat isbat, sifatul isbat itu enggak diperhatikan oleh mereka. Nah, makanya mereka
wal iyadzubillah, kata saya Ibnu Al-Utsaimin, kita mohon perlindungan kepada Allah jangan sampai seperti mereka ya. Mereka itu kaum Mu'attilah meyakini bahwa sifat isbatnya Allah Ta'ala atau sifat subutiyahnya Allah Ta'ala itu menuntut adanya tamsil. Tamsil itu apa? Persamaan. Ya, itu kata mereka. Sementara sifatun nafi, sifatu as-salabi au as-salbi taqtadi al-adam. Sifat manfiyah itu menuntut ketiadaan al-adam ya. Walaisa fiha tamsil. Dan tidak ada tamsil. Apa itu sama tadi? Kesamaan ya, tidak ada kesamaan. Nah, jadi mereka fokus pada sifat salbiyah, pada sifat manfiyah, tidak memperhatikan sifat isbat. Nah, itu kekeliruan besar yang dilakukan oleh kaum Mu'attilah. Nah, akhirnya apa? Ya, ketika kita sampaikan sifatul isbat ya, atau sifat subutiyah Allah Ta'ala, mereka selalu nolak gitu. Allah istiwa, mereka tolak. Allah nuzul, mereka tolak. Allah ja'a, mereka tolak. Padahal itu sifat isbat kan, sifat subutiyah. Nah, itu. Karena kata mereka, kalau kita menerima sifat subutiyahnya Allah Ta'ala, pasti nanti akan ada kesamaan dengan makhluk. Allah bersemayam, ya makhluk juga bersemayam. Allah turun, makhluk juga bisa turun. Kata mereka begitu. Nah, akhirnya mereka tidak bahas itu, sifat isbat. Yang mereka perhatikan justru sifat salbiyah atau sifat manfiyah itu. Nah, karena kalau sifat subutiyah itu menuntut adanya persamaan dengan makhluk, sementara sifat salbiyah atau sifat manfiyah menuntut ketiadaan. Nah, ketiadaan. Itu kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin ya. Walaisa fiha tamsil. Nah, itulah kekeliruan orang-orang Mu'attalah. Ya, Mu'attalah yang melakukan ta'til ya. Nah, harusnya yang diperhatikan adalah sifat subutiyahnya Allah Ta'ala. Dan keliru kalau ada orang menganggap sifat subutiyah Allah Ta'ala itu menuntut adanya persamaan dengan makhluk. Oh, keliru. Karena laisa kamislihi syai'un, itu jelas ayatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah. Ya, apapun gak ada yang sama. Laisa kamislihi syai'un. Nah, ini ya kritik dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap kaum Mu'attalah yang mentaktil. Karena mereka hanya fokus pada sifat manfiyah, tidak memperhatikan sifat subutiyah. Akhirnya ditolak terus oleh mereka. Nah, ini perbedaan antara Ahlussunnah dengan kaum Mu'attalah di situ ya. Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian ya saya mengatakan amma sifatu salbiyatu falam tudkar ghaliban illa fil ahwalit taliyah. Nah, adapun sifat salbiyahnya Allah Ta'ala, sifat manfiyahnya Allah Ta'ala itu tidak pernah disebut pada umumnya kecuali ketika menjelaskan tiga perkara atau dalam tiga keadaan. Allah tidak menyebut sifat salbiyah atau sifat manfiyah kecuali dalam tiga keadaan. Nah, yang pertama disebut untuk menjelaskan keumuman kesempurnaan sifatnya. Bayanu umumi kamalihi. Nah, coba bapak-bapak dan ikhwas sekalian perhatikan ya. Dalam surah Asy-Syura ayat 11, surah Al-Ikhlas ayat 4. Kalau Allah Ta'ala berfirman, laisa kamislihi syai'un. Apa artinya? Tidak ada yang sama dengan Allah. Apapun gak ada yang sama. Tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah. Mana coba sifat salbiyah di dalam ayat ini? Ya, tidak ada yang sama itu. Laisa kamislihi syai'un. Kan tidak itu berarti negatif kan? Itu sifat salbiyah. Ini apa? Untuk menjelaskan keumuman kesempurnaan Allah Ta'ala. Atau dalam surah Al-Ikhlas Allah mengatakan apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad.
dan tidak ada yang apa? Memakna kufuan. Yang tidak ada yang setara satupun makhluk, tidak ada yang setara dengan Allah Ta'ala. Nah, coba perhatikan ayat 4 surah Al-Ikhlas ini, mana yang dimaksud sifat salbiyah, sifat manfiyah? Nah, enggak, pada ayat 4 ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara. Nah, berarti kan tidak ada. Itu kan sifat salbiyah itu. Tidak ada yang setara dengan Allah apapun. Seorang pun tidak ada yang sama. Nah, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, kedua ayat ini menerangkan tentang sifat salbiyah Allah Ta'ala atau sifat manfiyah Allah Ta'ala dalam konteks apa? Untuk menjelaskan keumuman kesempurnaan Allah Ta'ala. Jadi Allah itu sempurna secara umum, makanya nggak ada yang sama dengan Allah satupun. Allah itu sempurna secara umum, makanya nggak ada yang setara dengan Allah Ta'ala, tidak setara. Kalimat walam yakul lahu kufuwan, nah itu namanya sifat salbiyah. Nggak ada yang setara, tidak ada yang setara dengan Allah Ta'ala, satu pun nggak ada. Nah, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini sifat salbiyah. Dijelaskan oleh Allah dalam rangka apa? Menjelaskan keumuman, ya, bayan umumi kamalihi. Itu jelas ya. Nah, ini fi bayani umumi kamalihi. Apa? Anak itu pasti mirip orang tua. Terus? Anak mirip orang tua, nggak mungkin orang tua mirip anak gitu. Nah. Ya bisa, logika itu dipakai bisa ya. Nggak mungkin ada perkataan, oh kamu kok mirip anakmu gitu ya. Ya kan? Yang ada kita bilang ke anaknya, kok kamu mirip bapakmu kan gitu. Gitu maksudnya ya. Iya. Ya, artinya kita tidak logis kalau bilang, Pak, kok kamu mirip anakmu? Nggak logis kan? Ya. Ya bisa itu jadikan sebagai pembanding ya. Ya, nah, mungkin. Mungkin, nah. Nah, jadi itu ya, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, itu keadaan pertama. Jadi dalam bab ini saya Ibnu Al-Utsaimin beliau menjelaskan sifat salbiyah Allah itu tidaklah disebut secara umum kecuali dalam 3 keadaan. Keadaan pertama tadi untuk menjelaskan keumuman kesempurnaan Allah ya Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasaniyah nafyu ma idda'a ya. Ma idda'ahu fi haqqihi al-kadzibun. Nah, ini ya. Jadi untuk menolak nafyu ya, ma idda'ahu fi haqqihi al-kadzibun. Untuk menolak tuduhan para pendusta ya, para pendusta terhadap Allah Ta'ala. Jadi ada orang-orang yang menuduh Allah Ta'ala dengan sifat-sifat negatif, maka itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Nah, ketika menolak itulah Allah menjelaskan tentang sifat salbiyahnya. Contoh dalam surah Maryam ayat 91 92 ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An da'au lirrahmani walada." Itu kata mereka. An da'au lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Jadi karena mereka menuduh Allah zat yang maha pemurah apa? Punya anak. Jadi orang-orang musyrik itu menuduh Allah punya anak, lirrahmani walada. Maka yaitu ada anak Tuhan kan. Bahkan ada yang mengatakan anak Allah itu ya anak-anaknya anak perempuan semua. Ya malaikat itu dianggap sebagai anak-anak Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang musyrik itu. Jadi nuduh Allah punya anak. Allah menerangkan, jadi mereka anda'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Maka tidak mungkin, tidak pantas gitu. Allah ya yang maha pemurah mempunyai anak. Nah, jadi ini disebutkan
dalam rangka apa? Menolak, ya. Menolak tuduhan para pendusta tentang Allah Ta'ala. Nafyuma idda'ahu fi haqqihi al-kadzibun. Ditolak itu. Saat Allah menolak tuduhan-tuduhan para pendusta, disitulah Allah sebutkan tentang sifat salbiyahnya. Apa di sini sifat salbiyah Allah Ta'ala? Pada ayat 91-92 ini. Nah, wa ma yambagil rahmani an yattakhidha walada, itu kata tidak mungkin. Itu sifat salbiyah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yaitu sifat salbiyah juga. Sifat salbiyah. Tapi konteksnya beda. Kalau tadi yang walam yakul lahu kufuwan ahad untuk menjelaskan keumuman kesempurnaannya, kalau ini untuk menolak atau membantah siapa? Tuduhan-tuduhan para pendusta terhadap Allah Ta'ala. Nah ini. Maka dalam ayat ini 91-92 Allah menafikan bahwa Allah punya anak. Itu enggak, Allah enggak punya anak. Dan penafian ini khos sifatnya. Nah. Wa qad qulna inna nafya al-khas laisa madhan fil waqi'i. Dan kita telah katakan pada pembahasan sebelumnya bahwa menafikan yang secara khusus itu bukanlah sesuatu yang terpuji dalam faktanya. Jadi kita menafikan sesuatu. Kayak tadi, terpuji apa enggak kita bilang kepada seorang raja, kepada seorang presiden, Pak, panjenengan itu bukan tukang cuci, panjenengan itu bukan tukang sapu, panjenengan bukan tukang sampah, panjenengan bukan tukang masak. Kan itu salbiah semua kan? Terpuji atau tidak kita ngomong begitu? Tidak. Tidak. Walaupun faktanya benar kan? Tapi orang tidak merasa tersanjung, tidak merasa terpuji. Ya boro-boro kepada raja lah, kita kepada sesama teman aja kan, kita ngomong, antum itu kan bukan tukang sapu, antum bukan tukang sampah, antum bukan tukang macam-macam tuh lah disebutkan di sini. Ya, mungkin kita sesama kita saja itu biasa saja, itu kan bukan pujian kan gitu. Ya atau tidak? Walaupun itu fakta gitu. Tapi itu bukan pujian, gitu. Itu bukan pujian. Laisa madhan fil waqi. Nah ini. Nah itu ya. Jadi Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Allah telah menafikan bahwa Allah punya anak. Nah, Allah punya anak itu dinafikan oleh Allah Ta'ala. Karena itu tuduhan orang-orang yang bohong, yang menuduh Allah punya anak. Maka Allah mengabarkan tentang dirinya dengan sifat salbiyah, sifat manfiyah. Apa kabarnya? Nah, tadi wa ma yambagi lirrahmani an yattakhidha walada. Itu Allah terangkan. Jadi kalau mereka menuduh Allah punya anak, enggak pantas bagi Allah punya anak. Ini adalah penyebutan sifat salbiyahnya Allah Ta'ala atau sifat manfiyahnya Allah Ta'ala dalam rangka untuk menolak para pendusta yang menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak pantas itu. Itu yang kedua. Ya. Dalam keadaan untuk menolak tuduhan-tuduhan para pendusta. Yang pertama kan untuk menjelaskan tentang keumuman kesempurnaan Allah Ta'ala. Nah yang terakhir, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. As-salisah, kapan Allah menyebutkan sifat salbiyahnya, sifat manfiyahnya? Yaitu dalam rangka apa? Daf'u tawahhumi naqsin min kamalihi fi ma yata'allaku bihadzal amr al muayyan. Nah itu. Dalam rangka apa? Untuk mencegah timbulnya praduga, ya, timbulnya praduga salah akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan perkara tertentu, yang berkaitan atau berhubungan dengan perkara tertentu. Jadi menolak sangkaan salah gitu ya. Dalam rangka itu, maka Allah dalam rangka itu menyebutkan sifat salbiyahnya, sifat manfiyahnya. Jadi apa tadi yang ketiga? Ya, mencegah
timbulnya praduga yang salah terhadap pada kesempurnaan Allah yang berkaitan dengan perkara tertentu. Contoh apa? Di sini sebutkan contoh. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 38 maaf. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Ini sifat salbiah atau sifat subutiah ini? Pokoknya gini, ciri-ciri gampang sifat salbiah itu tidak. Nah, ada kata negatif, tidak. La atau ma ya. Ma nafi atau la nafi ya. Di sini ada huruf ma. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Jadi Allah tidaklah menciptakan langit, tidak pula menciptakan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya secara main-main. Nah itu ini udah jelas sifat salbiah kan? Sifat salbiah. Allah sebutkan ini dalam rangka apa tadi? Mencegah timbulnya prasangka yang salah. Gimana? Nah, coba itu sifat salbiah bukan? Nah, itu bukan sifat salbiah ya. Karena di situ ada ma, terus ada illa. Jadi positif itu. Kalau ada ma terus diikuti illa itu jadi positif maknanya. Ma negatif, lalu ada huruf istisna namanya, maka jadi positif. Artinya apa jadi? Aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku atau untuk mentauhidkan aku. Itu. Jadi ini bukan keterangan tentang sifat salbiah ya. Nah. Gimana? Gimana? Nah ini ya. Apakah kalian mengira aku menciptakan kalian ya secara sia-sia? Ya itu abasa. Itu ya bisa. Sama seperti ini la'ibin ya. Kalau di sini jelas dan tidaklah kami ciptakan wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Itu sifat salbiah. Allah sebutkan ini dalam rangka apa tadi? Untuk mencegah timbulnya sangkaan salah terhadap kesempurnaan Allah Ta'ala. Nah, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, coba perhatikan. Ya. Kata Syekh Utsaimin pada ayat ini, ayat 38 surah Ad-Dukhan, Allah menafikan sifat kurang pada irodahnya Allah Ta'ala. Nafyu an-naqs fil iradah. Nafyu an-naqs fil iradah. Allah menafikan kekurangan pada sifat iradahnya Allah Ta'ala. Apa keinginan Allah di sini? Yang menciptakan langit dan bumi. Itu keinginan Allah bukan? Keinginan Allah itu bukan? Iradatullah itu keinginan Allah. Nah, Allah ingin menciptakan langit dan bumi dan itu tidak main-main gitu. Tidak main-main. Maka ini sebutnya nafyu an-naqs fil iradah. Nafyu an-naqs fil iradah. Menafikan kekurangan dalam sifat iradahnya Allah Ta'ala. Nah, sementara pada ayat lain, surah Qaf ayat 38, sama-sama ayat 38 ya. Tadi surah Ad-Dukhan 38. Yang kedua, surah Qaf ayat 38. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lugub. Wa ma massana min lugub. Ini konteks salbiahnya, sifat salbiahnya Allah Ta'ala. Apa artinya? Dan sungguh telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari dan kami tidak ya tertimpa kelelahan, tidak merasa lelah. Jadi mana coba sifat salbiah di sini? Wa ma masana min lugub itu. Jadi Allah tidak lelah menciptakan langit dan bumi yang sekian besarnya ini dalam 6 masa. Nah, itu.
Maksudnya Allah ngomong begini, jangan sampai ada orang nuduh. Paling Allah capek tuh. Gitu. Harus 6 hari itu kan. Nah, nanti ada hikmah. Kenapa harus 6 hari? Padahal Allah bisa aja bilang kun fayakun. Lah ini kok butuh 6 hari? Paling capek Allah kan gitu kan. Nah, untuk mencegah jangan sampai ada apa tadi? Tuduhan keliru terhadap kesempurnaan Allah Ta'ala. Allah menciptakan langit bumi 6 hari itu Allah nggak capek gitu. Wa ma masana bil lugub. Ya, nah, maka dalam kitab tafsir itu dijelaskan yang dimaksud sittatu ayyam itu sebenarnya apa maknanya? Para ulama tafsir berbeda-beda. Satu ya, yang dimaksud sittatu ayyam itu maksudnya sittatu alafi sana. Sittatu alafi sana. Sittatu alaf 6.000. 6. Yang dimaksud sittatu ayyam di sini artinya 6.000 tahun. Kenapa? Nah, ini yang menarik. Ada penjelasan dalam surah Al-Hajj ayat 30 ayat 47. Allah Ta'ala berfirman, wa inna yauman inda rabbika, sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu, satu hari di sisi Tuhanmu itu ka alfi sanatin mimma ta'uddun, sama dengan 1000 hari yang kalian hitung. Sama dengan 1000 tahun, ka alfi sana. Satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun di dunia yang kalian. Ya itu. Ini ayatnya. Jadi sebagian mufasir merujuk pada surah Al-Hajj ayat 47, berarti Allah ciptakan langit dan bumi dalam 7 hari itu sama dengan berapa hari kalau menurut kita? Kalau menurut kita 6.000 tahun. Menurut kita. Tapi bagi Allah cuma 6 hari gitu. Kalau kalian itu ya lain lagi, itu nanti yang khamsina alfasana itu 50.000 tahun waktu kita dikumpulkan di padang mahsyar itu. Yaitu ada dalam surah Al-Ma'arij itu ya. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 3 kalau nggak salah ya. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu apa? Gimana itu? Gimana itu? Ya. Enggak, yang 50.000 tahun itu dalam surah Al-Ma'arij ya. Sa'ala sa'ilum bi adabi waqi lil kafirin laisa lahu dafi min Allahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu war ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Nah, itu lain lagi. Jadi malaikat dan ruh itu naik, ta'rujul malaikatu war ruhu ilaihi ka Allah. Terus tadi ta'rujul malaikatu war ruhu fi yaumin kana miqdaruhu, dalam satu hari yang kadarnya menurut kalian fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanatin mimma. Ada enggak kata ta'udun? Enggak ada ya. Enggak ada kata mimma ta'udun dalam surah Al-Ma'arij, enggak ada. Alfasana. Khamsina alfasana. 50.000 tahun. Nah ini. Nah dalam surah Al-Hajj jelas sekali keterangannya. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000 tahun dari yang kalian hitung itu. Jadi kalau Allah bilang, oh kok Allah butuh 6 hari, ya 6 hari kecil, cepat. Kalian itu kalau dihitung berdasarkan hari kalian 6.000 tahun, gitu. 6.000 tahun. Nah, makanya para ahli geologi ya dikatakan, mereka mengatakan supaya alam raya terbentuk, langit seperti ini, bumi seperti ini, itu butuh proses yang sangat lama sampai jadi seperti ini. Itu menurut riset para ahli geologi. Ini ada pakar geologi ini. Ya, bagus. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin ya, beliau katakan, jadi wa ila hadza janaha ulama al-geologiyah haitsu qalu bi anna takwin al-ardi ya. Dan aflak wa kadzalika al-aflak yahtaju kullu hadza ila muddatin wa waqtin tawil. Ya, itu butuh waktu yang sangat lama.
sampai menjadi seperti ini ya. Hatta tantakila min marhalatin ila marhalatin. Sehingga berubah dari satu keadaan ke keadaan berikutnya hatta tasila ila ma hiya alaihil an, sampai bisa menjadi seperti sekarang. Itu butuh waktu lama. Lalu wa qaddaru hadhil muddah, lalu mereka mengira-ngira ya, waktu yang dibutuhkan itu adalah bisittati alafi sana. 6.000 tahun. Nah, dan dalilnya ada tadi surah Al-Hajj ayat berapa? 47 tadi ya. Nah, itu dicatat tuh. Al-Hajj. Jadi satu hari di sisi Allah itu menurut kita sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Apa? Ya, menurut kita jadi lama banget. Di sisi Allah cuma sehari. Menurut kita 1000 tahun. Iya. Kan Allah kok ngapain sih butuh 6 hari? Oh berarti Allah capek kan gitu. Ya enggak. 6 hari itu cepat. Karena kalau dihitung dengan hari kalian, 6 hari itu sama dengan 6.000 tahun gitu. Itu kemahakuasaan Allah Ta'ala. Jadi nggak bisa dibandingin. Nah itu tafsir yang pertama. Dalilnya diperkuat oleh surah Al-Hajj ayat 47 tadi. Sementara yang lain mengatakan yang dimaksud al-murad bi sittati ayyam fi hadhil ayah. Jadi yang maksud dengan 6 hari pada ayat ini surah Qaf tadi ya, surah Qaf ayat 38. Maksudnya adalah situ saat. Situ saat itu 6 jam. Maksudnya. Nah, wahiyya kasittu lahadzat. Ya. Ya, lahadzat itu ya beberapa waktu yang sangat cepat gitu ya. Kenapa? Nah, dalilnya, jadi maksud sittatu ayyam itu artinya 3 saat, 6 saat. Nah, 6 saat, situ saat. Situ saat. 6 apa? 6 waktu, ya. 6 jam, 6 saat gitu. Cepat maksudnya. Cepat. Dalilnya mana? Para ulama mengatakan yang dimaksud 6 ayam, sittatu ayam itu bukan 6 hari. Tapi 6 saat gitu ya. Ya kalau mungkin dalam bahasa kita ya paling 6 menit, 6 detik lah gitu ya. Ya. Kenapa? Karena kan Allah sendiri bilang, idza aroda dalam surah Yasin, idza aroda syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah cukup katakan jadi. Jadi maka jadilah. Itu. Jadi yang dimaksud sittatu ayam itu maksudnya 6 saat atau 6 mungkin 6 second lah kira-kira kalau bahasa kita gitu ya. Ya cepat. Lain lagi itu ya. Nah, ini makna ayam menurut tafsir yang kedua tadi. Nah, sementara yang ketiga mengatakan waqadal akharun bal al murad ya bi sittati ayyam ka ayyamin hadhihi. Yang dimaksud 6 hari 6 masa ya sama seperti 6 hari kita ini. Dari mulai Ahad sampai Sabtu. Gitu kira-kira sama 6 hari seperti ini. Minggu udah beres gitu ya. Menurut yang ketiga ini, tafsir yang ketiga. Jadi ayam yang dimaksud ya sama seperti hari kita ini. Jadi waqad khalaqahallahu fi hadhil muddah. Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari seperti yang kita rasakan ini, liya'lama atau liyu'lama a'lama yu'limu ya. Liyu'lima ibadahu, untuk memberitahu hamba-hambanya kaifa yasna'unal asya, bagaimana proses menciptakan sesuatu bi'itqanin ya. Bi'itqan itu maksudnya dengan sangat jeli dan teliti, bagaimana proses menciptakan sesuatu itu. Jadi tidak tergesa-gesa supaya betul-betul mantap bumi dan langit yang Allah ciptakan itu. Jadi ada proses. Itu menurut tafsir yang ketiga. Nah, mana yang benar di antara 3 penafsiran terkait makna sittatu ayyam dalam surah Qaf ayat
38 ini tadi, kalau menurut saya Ibnu Al-Utsaimin was sahih, yang sahih kata beliau, annaha sittatu ayyamin ka ayyamina. Maksudnya ya 6 hari seperti hari-hari kita ini. Lalu kok kenapa Allah menetapkannya 6 hari? Nah, gitu. Amma kaunullahi ta'ala qaddaraha bihadza fa hadza minal umuri allati la nastati'u idrakaha wallahu alam. Ah, ini kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Kenapa kok Allah menetapkan penciptaan langit dan bumi ini selama 6 hari? Kita enggak ngerti. Yang penting Allah telah mengabarkan itu dalam kitabnya. Nah, udah kita percaya saja. Pasti ada hikmah pastinya. Tapi kita nggak tahu. Allati la nastati'u idrakaha kata beliau. Wallahu a'lam. Nah ini. Apa? Ya nama-nama hari maksudnya. Kok Allah bisa bilang 6 hari gitu, sementara hari belum diciptakan. Nah, jadi ini baru menciptakan langit dan bumi gitu ya. Nah, berarti pertanyaannya, lebih dulu mana Allah menciptakan waktu dengan menciptakan langit dan bumi? Padahal Allah bilang fi sittati ayyam. Kira-kira yang kita bisa ambil kesimpulan, lebih dulu mana Allah ciptakan? Lebih dulu menciptakan waktu atau menciptakan langit dan bumi kira-kira? Waktu, karena Allah bilang, nah, walaqad khalaqnas samawati wal arda fi sittati ayyam wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Berarti kesimpulannya waktu dulu gitu. Ada waktu dulu, karena kalau waktu belakangan Allah nggak mungkin sebut dalam 6 masa itu kan. Kalau kita ambil istimbat kan begitu. Ya. Iya, itu menurut pengetahuan kita sekarang kan, ya kan? 1 hari itu mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari kan? Itu menurut ilmu kita kan? Oh 1 hari itu begitu. Kira-kira Allah lebih tahu dari kita atau tidak? Ya, Allah tentu lebih tahu 1 hari yang dimaksud seperti apa. Nah makanya tadi kata Syekh Utsaimin, ya 6 hari itu sama seperti 6 hari kita seperti sekarang, cuman kita nggak tahu. Ya. Maksudnya gimana gitu ya? Yang jelas udah Allah bilang visit tati ayam udah kita percaya itu. Nah, ya, artinya Allah menerangkan proses penciptaan langit dan bumi 6 hari ya sudah itu. Cuman tadi fahadza minal umuri allati la nastati'u idrakaha. Ini perkara yang kita nggak bisa mengetahuinya gitu. Yang jelas Allah mengabarkan seperti itu. Lalu jangan juga ada orang bilang begini, ja'alallahu udhunal jamali saghiratan wa udhunal himari kabiratan. Ma'a annal ansab al-aqas likauni al-jamal akbaru hajman. Ya, kita jangan bilang begini. Allah menjadikan telinga unta kecil sementara telinga keledai besar. Udah ada yang pernah lihat telinga unta? Udah coba di searching, di googling, unta sama keledai, telinganya lihat. Besar mana? Keledai. Keledai. Kita nggak boleh bilang ini gimana sih, nggak cocok ini. Harusnya kita nggak boleh bilang harusnya keledai telinganya lebih kecil dong daripada unta. Karena unta kan lebih besar badannya. Boleh nggak kita bilang begitu? Nggak boleh, karena itu kewenangan Allah Ta'ala. Sama seperti tidak bolehnya kita, ngapain kok Allah butuh waktu 6 hari? Gitu kan? Nah, kita itulah kira-kira. Nah, kita nggak boleh tuh bilang begitu. Kenapa sih Allah butuh waktu 6 hari? Itu pasti ada hikmah gitu. Kita nggak tahu. Ya, yang jelas Allah menerangkan, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa itu ya. Itu. Nah ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah maka dalam perkara yang seperti ini, nah, kita nggak boleh tuh
mempertanyakan alasannya kecuali kita hanya pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik dalam al-umur as-syar'iyyah awil umuril kauniyah. Baik dalam perkara syariat atau perkara kauniyah tadi. Ya, perkara syariat itu apa? Kita nggak boleh nanya, ngapain sih subuh kok cuma 2 rakaat, zuhur yang capek-capek malah suruh 4 kan gitu. Nah, kita ini akan al-umur as-syar'iyyah ini. Kayak gini ini kita nggak bisa mempertanyakan kok begitu. Kan menurut akal kita, harusnya subuh lebih banyak kan? Wong kita masih seger kan? Zuhur itu karena kita capek, panas ya harusnya 2 aja lah. Kok kenapa kok yang zuhur malah 4, subuh malah 2? Kayak gitu itu. Udah kita taslim. Kita pasrahkan kepada Allah. Sebagaimana juga kita pasrahkan tentang kok kenapa Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa itu. Itu ya, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum. Itu al-umur asy-syar'iyyah. Nah, sementara al-umur al-kauniyah tadi ya contoh kok. Ini telinganya kok lebih besar daripada ini, padahal kan ini lebih kecil daripada keledai, lebih kecil daripada unta. Ini kauniyah ya. Kalau tadi syar'iyyah tentang salat, bilangan rakaat salat itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Ini kaidah yang keempat. Ya, jadi, menanyakan perbandingan boleh nggak? gimana misalnya? Perbandingan 1000 sama dengan 1 hari. Kenapa ya? Boleh nggak? Mengapa perbandingannya ke 100 begini? 1000 tahun di dunia sama dengan 1000 hari kira-kira. Nah, dibalik. Nah, pertanyaannya boleh nggak kita tanya seperti itu? Nah. Iya, itu termasuk nggak pantas kita pertanyakan. Ini tanyaan tuh. Ini tanyaan tuh. Jadi Allah itu kita nggak bisa meminta pertanggungjawaban Allah gitu, mempertanyakan kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Nah, kitalah yang ditanya, kenapa kamu begini, kenapa begitu. Kalau Allah kita nggak bisa mempertanyakannya. Gimana tuh ayatnya? Itu ada ayat yang menegaskan bahwa Allah itu tidak bisa kita tanya, ya kenapa begini dan begitu, tapi kitalah yang akan ditanya. Itu surah apa itu Mas Robi? Coba dibuka ya. Nah, ini ada ayatnya jelas. Nah, ini. Ada ayat 134 dalam surah Al-Baqarah ya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu. Bukan ini, bukan. Oh, bukan. Gimana bunyi ayatnya? Ya, intinya Allah tidak ditanya. Ya, kitalah yang ditanya. Sebentar, bukan itu ya. Ya, poin pentingnya adalah tadi bahwa kita nggak bisa mempertanyakan apa tindakan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kitalah yang akan ditanya gitu. Ini harus dicari ya. Oke, baik. Coba cari, silakan. Nah, ada dalam surah Al-Anbiya ayat 23 ya. Surah Al-Anbiya ayat 23. Nah, silakan Bapak-bapak dan ikhwas kalian buka. Dalam surah Al-Anbiya ayat 23 itu Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak bisa ditanya apa yang Allah kerjakan. Ya Allah kok kenapa begini gitu ya. Itu nggak bisa. Wa hum yus'alun, tapi mereka lah yang akan ditanya. Itu. Ya. Jadi tidak bisa ada orang bertanya kepada Allah, kok kenapa Allah menentukan begini begitu? Kok kenapa Allah menciptakan yang ini begini, yang itu begitu? Itu. Nah, la yus'alu amma
yaf'al. La yus'alu amma yaf'al. Wa hum yus'alun. Jadi Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi mereka lah yang akan ditanya. Surah Al-Anbiya ayat 23 itu dasarnya. Jadi pertanyaan antum tadi itu nggak boleh gitu. Karena kita nggak bisa memintai menanyakan, ya Allah kok kenapa begini gitu. Nggak bisa, tapi kita yang akan ditanya. Jadi Allah punya kehendak, sempurna kan kehendaknya, sempurna kekuasaannya. Itu. Jadi tamun masyiatuhu wa iradatuh. Sempurna Allah masyiahnya, masyiatu kehendaknya, wa iradatuhu dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa mempertanyakan. Nah, seperti yang tadi antum contohkan. Kenapa kok 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia kan gitu. Ya itulah ketetapan Allah. Maka kita kewajibannya adalah apa? At-taslimu lillahi azza wajalla. Taslim itu ya kita pasrah pada ketentuan Allah azza wajalla. Yang apa? Ya, tarhib ya. Ya. Tarhib, bukan kalau targhib untuk memotivasi, kalau tarhib untuk menakut-nakuti itu. Aha, tarhib. Nah. Bisa jadi ya supaya kita ini takut, ngeri. Jadi 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi jangan dikira wah cuman 1 hari paling dibakarin neraka. 1 harinya akhirat itu tidak sama dengan 1 harinya dunia. Kalau dalam surah As-Sajdah memang ada gimana ayatnya itu? Yudabbirul amru minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Dalam surah As-Sajdah memang ada begitu. Jadi mengurus urusan minas sama'i ilal ardi dari langit ke bumi fi yaumin dalam 1 hari kana miqdaruhu alfasana mimma ta'uddun yang ya ukurannya adalah sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Nah, ada yang mengatakan jadi malaikat disuruh oleh Allah Ta'ala turun untuk ngurusin urusan makhluknya, turun dari langit ke dunia, dari dunia naik lagi ke langit, itu dalam 1 hari, fiyaumin. Malaikat itu turun ke bumi, naik lagi ke atas, itu hanya dalam 1 hari. Berdasarkan keterangan surah As-Sajdah. Fiyaumin kana miqdaruhu alfasanatin yudabbiru. Ya kan Allah ngutus malaikat. Allah ngutus malaikat. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Nah, maka nanti dalam keterangan hadis yang lain memang jarak tempuh antara langit pertama ke bumi ini Nabi menerangkan khamsu mi'ati sana. Khamsu mi'ati sana. Jarak bumi kita ini ke langit itu khamsu mi'ati sana. Dalam hadis disebutkan 500 tahun perjalanan. Masiratu khamsi mi'ati sana. Jadi kalau kita ingin sampai ke langit lapis pertama itu yang nampak kelihatan, kita butuh waktu 500 tahun. Kalau bolak-balik 1000 tahun. 500 tahun itu ditempuh pakai apa? Pakai kendaraan tercepat yang mampu diciptakan oleh manusia. Sekarang teknologi tercanggih hari ini, kendaraan yang tercepat mampu diciptakan oleh manusia apa? Nah, itu bisa di searching, ada itu. Jet, pesawat jet yang dalam 500 km bisa ditempuh dalam sekian menit. Berarti yang dimaksud 500 tahun itu ya, maksudnya adalah ditempuh oleh kendaraan yang mampu diciptakan oleh manusia dengan teknologi tercanggih. Gitu. Berarti ya kalau naik sepeda ontel ke atas ya berarti lebih lama lagi gitu. Gitu kira-kira ya. Karena Allah Maha tahu kan, manusia itu nanti di sampai akhir zaman dia mampu menciptakan teknologi transportasi seberapa cepat. Allah tahu nggak? Udah tahu. Udah terjadi belum? Belum sekarang. Ya mungkin tadi saya pernah coba searchingnya di Google itu pesawat apa atau kendaraan alat transportasi apa yang paling cepat yang mampu diciptakan manusia di zaman sekarang itu. Nah, itu ada di
pesawat jet buatan Amerika, di informasi yang saya baca itu ya, itu dia mampu menempuh jarak 500 kilo dalam jangka waktu sekian menit. Saya lupa menitnya berapa. Gitu. Nah ini, itu yang tercanggih gitu. Dan masih bisa berkembang nggak kira-kira? Selalu masih bisa berkembang. Nah sampai mentok. Nah yang tercepat. Nah itu nanti kendaraan tercepat yang mampu diciptakan oleh manusia, dia ingin ke langit gitu. Dia butuh waktu 500 tahun. Itu ada keterangannya dalam surah As-Sajdah. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaih. Nah, ada kata summa ya'ruju ilaih, kemudian malaikat itu naik lagi kembali ke Allah Taala. Ya'ruju malaikat ilaih maksudnya kepada Allah Taala yaumin, dalam satu hari kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Yang kadarnya menurut hari yang kita hitung ini 1000 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Yaitu Pak Nasir. Baik, masih ada Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang mau bertanya? Jelas ya? Baik. Kalau sudah jelas kita tutup dulu. Nanti setelah tutup baru monggo nanti kalau ini ya. Gitu ya? Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, sementara ini dulu yang kita bisa bahas. Semoga bermanfaat ya. Mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.